Pagi ini aku seperti biasa memulai aktivitas seperti biasanya, berangkat ke kantor. Sebelum berangkat, sarapan terlebih dahulu. Nasi goreng kesukaanku sudah dihidangkan oleh ibu di meja makan. Dengan terburu-buru makannya, karena takut terlambat, apalagi jalanan yang biasa aku lalui selalu macet saat jam-jam berangkat kerja. Nasi goreng pun masih tersisa di piring berwarna putih itu. "Aku berangkat dulu ya, Bu." "Gak dihabisin dulu yuk nasinya." "Enggak, Bu. Udah kesiangan ini, nanti terlambat." "Makanya kalau malam jangan suka begadang, biar gak kesiangan bangunnya." Tanpa menghiraukan ucapan ibu, aku langsung bergegas pergi menuju ke garasi untuk mengeluarkan motor. Sebelum itu, motorku panaskan dulu mesinnya. Beberapa saat kemudian setelah mesin motor sudah panas, akhirnya aku langsung bergegas pergi menuju ke kantor. Di jalan raya pagi ini lumayan senggang jalanannya, tidak seperti biasanya yang selalu padat. Jadi aku bisa lebih satset naik motornya. Tiba-tiba pandanganku jadi kabur, membuat kesadaran mengendarai motorku jadi terganggu. Dalam pandangan, aku melihat ada sosok kakek tua sedang menyeberang jalan, hingga akhirnya aku pun oleng dan menabrak pembatas jalan. Priak! Singkatnya, perlahan-lahan aku membuka kedua mata dan melihat sekitar. Di samping sudah ada ibu dan adikku yang tengah duduk dengan wajah yang cemas. "Alhamdulillah akhirnya kamu sadar, Yun." Aku di mana, Bu?" "Kamu di rumah sakit. Tadi pagi kamu kecelakaan." Saat itu aku mengingat kejadian tadi pagi. Iya, setelahnya ibu mengambilkan teh hangat supaya aku lebih tenang. Dokter pun datang untuk memeriksa kembali keadaanku. Selesai diperiksa, dokter mengatakan kalau aku tidak mengalami luka serius dan sudah bisa untuk pulang hari itu juga. Sore harinya, aku sudah mendingan dan bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada teman kerja. Tari langsung bangkit saat aku baru pulang dengan tubuh penuh dengan luka, membuatnya cemas dan mencecar berbagai pertanyaan kepadaku. "Sudah, ayo masuk ke dalam dulu," ucapku pada Tari. Aku berjalan dipapah oleh ibu dengan langkah yang tertatih-tatih karena masih terasa sakit luka pada kakiku. Tubuhku duduk di atas ranjang sambil menceritakan semua kejadian pada Tari. "Pantesan aja kamu tadi gak berangkat. Aku chat juga gak balas sama sekali. Makanya aku datang ke rumahmu," ucap Tari. "Oh ya, tadi pagi kamu dicariin sama Doni." Aku tidak menanggapi soal Doni dan mencari topik pembicaraan lain kepada Tari. Tak terasa hari mulai petang. Tari pun pamitan untuk pulang. Setelahnya aku kembali merebahkan tubuh yang terasa pegal dan sakit semua. Malam harinya, aku merasakan sakit semua pada tubuh. Bahkan tiba-tiba terasa gatal semua, membuatku merintih kesakitan dan menggelinjang ke sana kemari karena gatal. Jeritan itu membuat ibu dan ayahku datang menemui aku ke dalam kamar dan menanyakan apa yang sudah terjadi. "Sakit, Pak, Bu." "Yang sakit bagian mana?" tanya ibu. "Semua, Bu. Selangkangan aku juga gatal banget ini, Bu." Aku perlihatkan bagian selangkangan yang gatal pada ibu, dan ternyata sudah sangat menjijikan sekali. Segera bapak mengambilkan salep di kotak P3K yang ada di rumah. Diolesilah bagian gatal dengan salep itu. Sedikit mendingan setelah diberi salep, bapak dan ibu pun kembali ke kamar. Keesokan paginya, aku tidak berangkat ke kantor lagi karena lukanya masih ada yang basah. Pagi itu, duduk di depan teras rumah sambil menghirup udara segar. Rasa gatal pun sudah tidak terasa. Para tetangga lewat di depan rumah menyapa dengan ramah dan menanyakan kondisiku. Dering HP berbunyi membuat aku segera membuka layar handphone. Ternyata ada panggilan masuk dari Tari. Dia menanyakan keadaan hari ini, apa sudah bisa berangkat kerja. "Aku izin dulu hari ini. Besok masuk. Tolong bilang sama atasannya." "Oke deh Yun, semoga cepat sembuh ya." Sambungan telepon terputus. Aku kembali berjalan masuk ke dalam untuk sarapan karena sudah dipanggil ibu yang baru saja selesai masak. "Wajah kamu pucat banget, Yun. Kamu demam ya?" tanya bapak. "Enggak kok, Pak," jawabku. Tanpa melanjutkan obrolan soal wajah pucatku,
Kita mulai menyantap sarapan bersama-sama. Tiba-tiba kepala terasa pusing dan kedua mata berkunang-kunang. Tubuh terasa lemas sekali, tidak seperti biasanya, hingga akhirnya ambruk di kursi makan. Kedua orang tua langsung panik, segera mengangkat tubuhku ke dalam kamar dan membaringkan di atas kasur. Ibu segera mengolesi minyak angin kayu putih supaya cepat sadar. Singkat cerita, malam harinya aku melaksanakan sholat karena dirasa sudah bisa untuk ibadah. Setelah beberapa hari vakum, aku menghadap ke arah lemari tepat arah kiblat. Saat sedang berzikir di akhir sholat, tiba-tiba aku dikejutkan dengan bayangan hitam yang melintas di hadapan cermin. Namun tidak aku hiraukan dan terus khusyuk membacakan zikir. Bulu kuduk seketika merinding setelah mendengar ada suara yang berbisik di telinga sangat lirih. Saat menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa, membuatku sedikit takut, apalagi waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Krenyat. Jendela kamar seketika terbuka dengan sendirinya, disertai dengan angin kencang malam itu. Segera aku bangkit merapikan mukena dan sajadah, lalu menutup pintu jendela. Sekilas aku melihat di samping kamar seperti ada orang yang lewat, tapi aku menepis pikiran itu. Kembali merebahkan tubuh di atas ranjang, berharap bisa terlelap tidur. Namun rasa gatal itu muncul lagi. Terasa sangat perih, gatal tak tertahan, hingga aku garuk keras dengan menggunakan kuku-kuku tangan, bahkan sampai berdarah. Rasanya ingin menangis sekali karena tak tertahankan. Bahkan ku garuk berkali-kali dengan menggunakan sisir yang ada di samping meja nakas. Anehnya, rasa gatal itu selalu datang ketika waktu tengah malam dan selalu tepat pukul 2 dini hari, membuat aku terbangun dan tidak tenang tidurnya. Pagi harinya, aku sudah mulai bersiap untuk berangkat kerja kembali seperti biasanya, karena luka-luka bekas kecelakaan sudah mengering setelah diberi obat dari rumah sakit waktu itu. Sesampainya di kantor, semua rekan kerja menanyakan keadaan dan juga merasa senang karena aku sudah bisa berangkat kerja kembali seperti semula. Tapi tidak dengan seorang laki-laki yang sedang sibuk dengan pekerjaannya, seolah tidak memperdulikan keberadaanku saat ini. Padahal, kata Tari, waktu itu dia mencari keberadaanku. Aku tidak mau ambil pusing dan mulai dengan pekerjaan yang sudah berhari-hari terbengkalai menanti. Saat sedang fokus kerja, tiba-tiba rasa gatal pada selangkangan terasa lagi, membuat aku resah dan tidak tenang. Tari yang duduk di sampingku keheranan. "Kamu kenapa, Yun? Kok kayak cacing kepanasan gitu?" "Ah, nggak kenapa-napa, ntar juga aman." Aku langsung bangkit dan bergegas menuju ke toilet karena rasa gatalnya sudah sangat tidak tertahankan. Dan di dalam toilet, aku mulai menggaruk selangkanganku berkali-kali supaya mereda rasa gatalnya. Aduh, enaknya. Dan beberapa saat kemudian setelah dirasa sudah tidak gatal lagi, aku kembali ke tempat kerja dan melanjutkan pekerjaanku. Sore harinya, setelah pulang kerja, aku langsung minta diantarkan ibu ke dokter untuk memeriksa gatal-gatal yang sudah sangat menjijikan ini. Dokter memberikan beberapa resep obat dan juga salep untuk pengobatan bagian luar. Sesampainya di rumah, aku menelan obat dan mengoles salep dari dokter setelah selesai mandi. Dini hari seperti biasa, aku terbangun karena gatal yang semakin menggila. Gatal-gatal itu terasa kembali dan saat itu aku ingin buang air kecil dengan terbirit-birit langkahku menuju ke kamar mandi. Sementara itu, di dalam kamar tubuhku berbaring miring ke kanan. Tidak bisa tidur karena rasa gatal masih terasa. Tapi aku mencoba untuk menahan untuk tidak menggaruk. Tiba-tiba tercium bau amis dan anyir. Anyir darah, seperti bangkai menyeruak ke dalam hidung. Baunya sangat jelas dan seperti berada di dekatku. Aku melihat ada sosok putih-putih seperti pocong, berwajah hancur, penuh darah, dengan mulut menganga. Baunya sangat busuk menatap ke arahku, melotot tajam. Seketika tubuhku langsung kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Namun wajahku masih terlihat tercengang. Sesaat kemudian sosok itu meludah ke arah tubuhku. Wah, ingin rasanya aku teriak dan lari, tapi entah kenapa mulutku terasa terkunci dan tubuhku kaku semua. Dan makhluk itu pun tiba-tiba menghilang. Dan aku pun berusaha untuk tidur.
untuk melupakan kejadian yang sangat menyeramkan sekali itu. Keesokan paginya, aku bangun. Bukannya makin membaik rasa gatal setelah minum obat dan aku oleskan salep dari dokter. Pagi ini malah semakin parah. Bahkan sekujur tubuhku penuh dengan bintik-bintik merah yang dipenuhi nanah. Pagi itu, tangisku tak terbendung lagi. Aku merasa insecure karena tubuhku dipenuhi dengan bintik-bintik hingga akhirnya karena kesal semua barang yang ada di dalam kamar, aku lempar sambil menangis. Ibu dan bapak yang mendengar benda yang dilempar langsung datang ke kamarku. Ya Allah, Yun, kamu kenapa? Kenapa tubuh kamu jadi begini? Saat itu ibu langsung memeluk tubuhku untuk menenangkan diriku yang masih sangat syok dan kacau. Sementara bapak merapikan barang-barang yang sudah porak-poranda karena ulahku tadi. Setelah sudah tenang, ibu mengajak untuk sarapan bersama dan nanti akan membawaku ke dokter yang lain karena menurut ibu kemungkinan tidak cocok dengan obat yang kemarin. Beberapa hari sudah berlalu, tapi sakit yang aku derita malah semakin parah. Bahkan tidak pernah berangkat kerja. Suatu hari ada salah satu tetangga memberitahu obat gatal-gatal karena dulu katanya anaknya juga mengalami hal yang sama denganku. Namun berbagai obat dan salep, bahkan ramuan tradisional sudah dicoba semuanya. Tetap sama, tidak ada reaksi apapun, malah tambah parah. Dan bahkan sekarang gatal-gatal itu baunya busuk sekali. Aku jadi sangat frustasi, hampir gila. Setiap harinya aku mengurung diri di dalam kamar karena takut orang tua dan adikku jijik melihat kondisi yang sekarang dengan bau yang busuk. Tapi aku terus berdoa meminta pertolongan dan kesembuhan kepada Allah. Tahari setiap sore datang ke rumah untuk menjenguk, tapi aku selalu menghindar, tidak mau menemuinya karena malu dan takut dia jijik. Dia memberikan ramuan alami dari ibunya. Setelahnya Tari pulang dan berpamitan kepada ibuku. Kuoleskan ramuan alami dari ibunya Tari malam harinya, tapi malah semua terasa panas dan perih. Aku terus teriak dan merintih kesakitan. Panas! Tak kuat menahan rasa panas, aku beranjak ke kamar mandi dan menyiram tubuh dengan air beberapa kali supaya rasa panas itu hilang. Hari berikutnya, kakiku yang kanan tidak bisa gerak sama sekali dengan perut yang tiba-tiba membesar seperti bunting. Aku benar-benar ingin menyerah rasanya. Tidak kuat hidup seperti ini, tapi keluarga selalu menguatkan diriku. Beberapa saat kemudian, ada Pak Deku yang datang ke rumah. Beliau kakak dari ibu. Pak De Kasman menjenguk aku setelah diberitahu ibu kalau aku sudah sakit berbulan-bulan. Pak De sangat prihatin melihat keadaanku yang sudah sangat parah. Dia mengatakan kalau ada pengobatan alternatif yang ada di kotanya. Ibu dan ayah pun setuju, mungkin besok akan membawaku ke sana. Malam ini Pak De Kasman akan menginap dulu, biar besok sekalian mengantarku ke tempat pengobatan itu. Malam harinya, aku tidak bisa tidur sama sekali, karena sakit semua badan dan gatal-gatal yang teramat sampai menangis. Senggukan, tapi aku terus melaksanakan sholat malam sambil berbaring, karena memang tidak bisa berdiri. Gangguan demi gangguan datang, membuat aku tidak khusyuk dalam beribadah. Saat sedang sholat, aku dikelilingi oleh sosok hitam berpakaian putih yang banyak jumlahnya dengan wajah hancur dan bau yang busuk. Setelah selesai sholat, aku terus berwirid dan berdoa sambil menangis hingga akhirnya sosok-sosok itu pun pergi menghilang dengan sendirinya. Keesokan paginya, aku dan keluarga serta Pak Ade bersiap-siap untuk pergi ke kota Pak Ade untuk melakukan pengobatan. Karena tempatnya lumayan jauh, kami mengendarai mobil milik Pak RT dan Pak RT pun ikut mengantarkan. Sesampainya di tempat tersebut, Bu Mayang menyambut kami dengan senyum ramah. Dia mempersilahkan aku dan ayah ibu untuk duduk di ruangannya. Coba lihat lukanya seperti apa, ucap Bu Mayang. Anak saya ini kira-kira kenapa ya Bu? Tanya bapak. Anak bapak ini terkena guna-guna. Ada yang gak suka
nikah sama anak bapak. Kalau boleh tahu siapa orangnya, Bu? Orang tersebut merupakan rekan kerja Yuni. Dia sangat menyukai anak bapak, tapi si anak bapak ini menolak cintanya. Mungkin dia kecewa dan sakit hati hingga berbuat kejam seperti ini. Lalu apa bisa disembuhkan, Bu? Tanyaku. Bisa saja. Asal kamu kesini selama 2 kali untuk dikontrol. Sebuah penjelasan dari Bu Mayang kalau memang santet ini dapat membuat target tersebut gila, bahkan sampai meninggal dunia. Bu Mayang langsung mengambil air putih yang sudah didoakan. Lalu air putih tersebut dicipratkan sedikit demi sedikit pada seluruh tubuhku yang penuh dengan bintik-bintik dan dioles pada perut yang membuncit. Dan aku terus merintih kesakitan dan kepanasan. Setelah selesai, Bu Mayang memberitahu cara penyembuhannya kepada aku. Nanti sepulang dari sini, buatkan 40 macam bumbu dapur, lalu tumbuk hingga halus dicampur jadi satu. Seperti kemiri, merica, bawang-bawangan, dan dicampur lagi dengan minyak tawon sama tumbukan daun kelor, dijadikan satu, kata Bu Mayang. Terus diapakan, Bu? Lalu bumbu-bumbu 40 macam tersebut dioleskan pada kaki Yuna setiap harinya. Dan itu semua dilakukan dengan cara yang rutin. Setelah mengerti semua yang diucapkan oleh Bu Mayang, akhirnya aku sekeluarga bersama Pak RT pulang ke rumah. Sementara Pak D pulang sendiri naik angkot. Sesampainya di rumah, ibu langsung membeli bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Bu Mayang ke pasar. Lalu ibu yang membuat ramuan itu menjadi satu dengan ditumbuk menggunakan cobek. Setelah sudah selesai, ramuan itu dioleskan pada sekujur tubuhku yang sudah parah dan membusuk dengan perlahan-lahan. Badanku meronta-ronta kesana kemari karena begitu panas dan sakit sekali saat ramuan itu dioleskan pada luka gatal-gatalku. Aku pun tidak bisa menahan tangis, hingga memberontak ke kanan dan ke kiri, terus berteriak sekencang-kencangnya. Rasanya ingin sekali menggaruk. Rasa gatal itu semakin, tolong, Bu, Pak, aduh, panas sekali. Bapak dan ibu juga ikut menangis karena merasakan penderitaanku selama ini. Karena sudah tak tahan dengan rasa gatal, aku mencoba mengambil sendok yang ada pada tempat ramuan itu lalu menggaruk tubuhku dengan keras. Tapi tanganku terus dipegangi oleh bapak dan ibu. Setelah 1 jam ramuan itu meresap ke dalam tubuh, sekarang aku sudah merasakan sedikit hilang gatalnya. Namun malam harinya, aku didatangi oleh segerombolan sosok putih-putih yang sangat menyeramkan dengan jumlah banyak seperti kemarin. Aku terus membacakan doa-doa dan berwirid supaya sosok itu pergi. Beberapa hari kemudian, aku dan bapak datang lagi ke rumah Bu Mayang untuk kontrol. Kali ini sudah mendingan. Sesampainya di sana, Bu Mayang memberikan ramuan herbal yang sudah didoakan dan aku langsung meminumnya. Perlahan-lahan rasa gatalku mengering dan bahkan perut yang membuncit mulai mengempes. Tapi aku terus mengolesi ramuan buatan ibu dengan rutin dan terus mempertebal iman supaya tidak diganggu dengan ilmu hitam lagi. Singkatnya, aku sudah sembuh dan sudah tidak diganggu lagi oleh sosok-sosok setan yang menyeramkan itu. Bahkan semua rasa gatal sudah menghilang. Namun aku sudah tidak bekerja di tempat itu lagi karena ia memang sudah dipecat dan juga semenjak tahu kalau pelakunya itu rekan kerjaku. Meskipun aku belum tahu siapa orang yang sudah tega dan kejam melakukan ini padaku. Suatu hari Tari datang bersama Doni ke rumah. Aku pun kaget melihat kondisi Doni yang sudah sakit parah. Sakit yang dideritanya sama seperti yang aku alami, yaitu gatal-gatal dengan bintik merah menjijikan penuh nanah. Saat itu Tari menjelaskan kenapa Doni mau datang ke rumahku. Sudah lama Doni juga tidak berangkat kerja. Dia meminta tolong kepada Tari untuk diantarkan ke rumahku karena dia mau meminta maaf. Sontak aku kaget dan tidak menyangka Doni mengakui semua kesalahan yang sudah diperbuat selama ini kepadaku. Kalau ternyata dialah pelakunya. Dia yang sudah tega mengguna-guna aku karena dia merasa sakit hati dan kecewa setelah aku tolak cintanya waktu itu. Bahkan gak cuma Doni saja, karena aku masih belum siap untuk melangsungkan hubungan yang serius. Sekarang dia memohon maaf dan dia sadar kalau perbuatannya salah. Dia berkata, mungkin sakit yang dideritanya saat ini karena karma yang harus diterima. Aku tidak ingin ada dendam kepada siapapun, jadi aku memaafkan semua kesalahan dan perbuatan yang sudah sangat fatal
yang telah dilakukan oleh Doni. Beberapa bulan kemudian, aku mendapatkan pekerjaan kembali di tempat yang berbeda bersama dengan Tari, karena dia juga sudah keluar dari kantor yang dulu. Sekarang aku memulai hidup yang baru dengan bahagia dan tanpa ada rasa dendam sama sekali kepada orang yang mengguna-gunaiku dan sudah membuatku menderita selama itu. Kisah ini selesai, tamat. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.